Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan eksposisi kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita sementara mengeksposisikan khotbah di bukit. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan membahas Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya mau ajak kita baca bergantian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu dan Saudara baca ayat 2 bergantian sampai ayat 4. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 4 inilah yang akan Bapak Ibu dan saya renungkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan banyak sekali anugerah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Sebab itu jika kami memiliki hidup secara lahiriah sebagaimana yang kami miliki, kami percaya itu semata-mata karena Tuhan menganugerahkannya bagi kami. Sekali Engkau mengambil kehidupan itu, maka kami tidak akan menjadi apa-apa. Kami juga bersyukur karena di dalam hidup yang Engkau anugerahkan, Engkau memberikan kami umat-Mu anugerah yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan di dalam Kristus, sehingga kami beroleh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kami bersyukur karena Engkau pula lah yang memelihara kami di dalam persekutuan dengan Engkau melalui Sabat yang Engkau berikan. Supaya di tengah-tengah segala kesibukan kami tidak kehilangan relasi dengan Tuhan yang mengasihi kami, dan dengan demikian kami memperoleh hidup. Kami juga bersyukur karena Allah yang mengasihi kami, yang memanggil kami untuk dalam persekutuan dengan Dia, menjadi Allah yang bekerja melalui Roh Kudus untuk memberi firman, mencerahkan pikiran, melembutkan hati kami, supaya kami semua memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan ibadah yang benar. Karena itu kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami ketika kami merenungkan firman yang baru saja kami baca. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta anugerah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya membahas mengenai Matius pasal yang kelima, mengenai khotbah di bukit, itu saya sampaikan bahwa Yesus mengundurkan diri biasanya untuk apa? Dia pergi ke tempat yang sepi supaya dia bisa menikmati relasi dengan Bapanya. Karena dia mengasihi Bapa, maka dia mendedikasikan waktu supaya bisa menikmati relasi dengan Bapa. Sekarang terkait dengan khotbah di bukit, Yesus mengundurkan diri dari orang banyak, mengasingkan diri dari keramaian untuk menikmati relasi dengan murid-muridnya. Artinya Kristus sendiri memiliki keinginan untuk menikmati relasi dengan murid-murid sebagai ekspresi cinta. Dan di dalam mengekspresikan cintanya itu, dia memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu mengajar mereka. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kalau Allah mengasihi saudara dan saya, tidak mungkin Dia tidak memberi waktu bagi kita untuk belajar kebenaran. Salah satu tanda Allah mengasihi saudara dan saya, Dia bukan hanya menyelamatkan, tetapi setelah menyelamatkan, Dia pasti akan memberikan waktu, atau mungkin saya bisa bilang mendedikasikan waktu, supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan Dia. Maka Dia mendedikasikan waktu bagi kita untuk menikmati Sabat. Tetapi pada saat yang sama sekarang Dia mendedikasikan waktu untuk mengajar mereka. Terimalah waktu-waktu di mana saudara dan saya bisa belajar sebagai waktu anugerah dan bukan melihat itu sebagai beban. Tetapi kemudian di dalam pengajaran itu dia mulai mengajar mereka. Di dalam ayat yang ketiga dia bilang, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Orang-orang yang miskin yang disebut sebagai berbahagia adalah orang-orang yang menyadari kondisinya. Mereka sadar bahwa hati mereka hampa, kehidupan mereka kosong karena mereka tidak memiliki relasi dengan Allah. Mereka menyadari kesia-siaan hidup dan perjuangan mereka karena mereka hidup tanpa relasi dengan Allah. Ini adalah pengajaran yang pertama. Kalau kamu tidak memiliki relasi dengan Allah, meskipun kamu memiliki seluruh dunia ini, pada dasarnya kamu mati. Hidupmu tidak bermakna, hatimu kosong dan hampa. Apa gunanya memiliki segala sesuatu dalam kondisi yang sedemikian? Sekarang di dalam ayat yang keempat, Yesus masuk lebih jauh. Dia bukan hanya bicara mengenai hati yang kosong, hati yang hampa, kemiskinan secara spiritual. Tapi sekarang dia berbicara mengenai apa yang menyebabkan saudara dan saya miskin secara spiritual. Apa yang menyebabkan relasi dengan Allah rusak. Apa yang menyebabkan saudara dan saya punya hati pada akhirnya kosong dan hampa itu. Maka dia bilang di dalam ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mari kita mulai dengan duka cita yang digunakan, kata duka cita yang digunakan oleh Yesus Kristus di dalam pengajarannya. William Barclay mengatakan bahwa duka cita yang dibicarakan di sini ada berbicara mengenai duka cita atau luka hati yang sangat mendalam.
duka cita atau luka di dalam hati yang sangat mendalam, seperti yang pernah dialami oleh Yakub ketika mendengar bahwa anak kesayangannya mati. Yakub punya 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 13. Lalu kemudian Yusuf, anak yang paling dikasihi itu mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Paling tidak itu berita yang dia dengar. Mari kita lihat respon Yakub ketika dia mendengar berita itu. Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Kejadian pasal 37. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-34 dan 35. Dan Bapak Ibu dan saya melihat duka cita yang sangat mendalam di sana. Setelah dia dengar berita mengenai kematian Yusuf, paling tidak dia dengar itu. Mari kita baca sama-sama ayat 34 dan 35 apa yang dilakukan Yakub. 2, 3. Dan Yakub mengoyakkan jubahlah, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ketika dia merasa bahwa dia kehilangan Yusuf, Bapak Ibu, dia mengambil keputusan untuk berkabung selama berhari-hari. Di tengah-tengah perkabungan, di tengah-tengah duka cita, Bapak Ibu lihat yang datang itu adalah 11 anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan. Sekali lagi, dia kehilangan cuma 1. Tetapi ini adalah anak yang paling dikasihi. Maka ketika 11 itu datang dan menghibur dia, Alkitab bilang luka hatinya terlalu dalam. Duka citanya terlalu besar sehingga dia tidak mau dihiburkan. Dia bilang lebih baik saya mati. Artinya saya tidak mau tahu dengan kalian yang 11 yang masih hidup. Saya lebih peduli dengan 1 yang mati itu. Saya sangat mengasihi dia sehingga lebih baik saya mati supaya bisa berjumpa dengan dia daripada hidup dan melihat wajah kalian. Bapak Ibu bayangkan kalau ada papa yang kayak begini kan ya. Ada 11 anak laki-laki, 1 anak perempuan datang menghibur dia. Dia bilang daripada saya hidup lihat wajah kalian lebih baik saya mati untuk jumpa yang mati. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa duka cita ini terlalu mendalam karena cinta yang terlalu besar kepada anak yang mati itu. Dia memilih untuk mati bersama-sama dengan anak itu. Kalau memang kematian membuat dia bisa menjumpai anak yang sudah tidak mungkin dijumpailah pada masa dia hidup. Maka dikatakan demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Bapak Ibu Timothy Keller pernah bilang demikian dalam tulisannya. Tidak ada duka cita yang lebih besar daripada kehilangan relasi yang sangat kita inginkan. Ketika saudara dan saya kehilangan relasi yang sangat kita inginkan, hidup itu menjadi sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa. Percuma hidup. Kalau yang kita inginkan, yang kita kasihi sudah tidak ada lagi. Maka Yakub tidak mau dihibur. Bapak Ibu William Barclay bilang, duka cita yang ada di dalam hati Yakub itu bisa diterjemahkan dengan kata yang dipakai oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang keempat Injil Matius. Ini adalah ratapan karena kehilangan atau karena kematian orang yang dikasihi. Ini adalah ratapan karena musibah yang terjadi pada orang yang paling saudara dan saya kasihi. Di dalam tradisi orang Israel, duka cita yang mendalam itu biasanya diekspresikan dengan air mata yang tidak bisa tertahankan. Ini adalah sebuah perkabungan dan duka cita yang sangat besar. Saudara, sekarang Tuhan Yesus bilang kalau kamu harus mengalami, Bapak Ibu, kamu harus mengalami duka cita yang mendalam, yang merobek hatimu itu. Yang membuat kamu tidak bisa tertidur, bahkan yang membuat kamu mungkin berkata, kalau saya tidak mendapatkan yang saya inginkan lebih baik mati. Kamu harus mengalami itu. Kenapa? Karena kalau kamu mengalami duka cita yang mendalam, yang melukai hati, yang merobek hati nuranimu, pada saat itulah kamu berbahagia. Karena kamu akan melihat apa yang disebut sebagai pengharapan. Ada seorang penulis yang mengatakan sulit untuk memahami. Di dalam duka cita yang sangat mendalam, kita memperoleh penghiburan yang sejati atau memperoleh kebahagiaan yang sejati. Di dalam duka cita yang sangat mendalamlah kita menikmati berkat yang sejati daripada Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi kemudian dia menjawab, ya, jika Anda bukan orang Kristen yang sejati, jika Anda bukan umat Allah yang sejati, Anda tidak akan memahami apa yang Yesus Kristus katakan. Kenapa demikian? Karena ada 2 hal, Bapak Ibu. Pertama, ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sudut pandang. Duka cita yang dibicarakan oleh Yesus Kristus adalah duka cita dari sudut pandang dunia yang mengejar kepuasan dan kenikmatan. Sekali lagi, dari sudut pandang dunia yang senantiasa mengejar apa yang disebut sebagai kepuasan dan kenikmatan, mereka akan melihat kondisi hidup orang Kristen sebagai duka cita.
Ini adalah duka cita yang tidak perlu. Kenapa kamu berduka? Karena kamu tidak mau hidup seperti kami. Seandainya kamu hidup seperti kami, mengalir saja, mengikuti aturan main, peraturan yang ada di dalam dunia ini, kamu tidak akan berduka cita. Tetapi karena kamu memilih jalur yang berbeda, maka wajar saja kamu berduka cita. Jadi dari sudut pandang dunia, ini adalah duka cita yang terjadi karena engkau dan saya berlawanan dengan aturan main yang ditetapkan oleh dunia. Sistem yang disediakan oleh dunia supaya kita bisa memuaskan hati kita dan menikmati hidup. Tetapi dari sudut pandang Kristen, Bapak Ibu, duka cita ini adalah duka cita yang suci, yang harus terjadi supaya di dalamnya kita menikmati penghiburan dan sukacita sejati. Sekali lagi, duka cita apa yang Yesus sementara bicarakan? Duka cita yang dari sudut pandang dunia itu tidak perlu jika saudara dan saya mengikuti aturan mainnya, ikut sistemnya. Tetapi bagi Kristen ini adalah duka cita yang suci, duka cita yang harus terjadi supaya kita bisa menikmati penghiburan yang sejati dari Allah. Supaya saudara dan saya bisa menikmati apa yang disebut sebagai sukacita yang sejati yang datang dari Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini tidak berduka cita atas dosa yang menawarkan kepuasan dan kenikmatan. Dunia ini menikmati dosa. Dunia ini dipuaskan oleh dosa-dosa mereka, maka mereka tidak akan mungkin, sekali lagi, tidak akan mungkin berduka cita atas dosa yang mereka lakukan. Sebaliknya, tidak jarang dunia ini bangga atas dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka menikmati dosa, mereka merasa bahwa mereka bebas. Apalagi setelah mereka menikmati dosa di dalam kebebasan, mereka juga bebas dari konsekuensi dosa. Mereka dipuaskan oleh dosa mereka. Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pernah digambarkan hal ini. Ada orang yang habis bikin dosa, puas, bahkan dia bikin puisi karena dia bikin dosa. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian 4 ayat 19 sampai 24. Kita baca bergantian Kejadian pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-19. Saya mulai ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat yang ke-19 mengatakan Lamek dari garis keturunan Adam dari Kain itu mengambil 2 orang istri. Di dalam pasal yang keempat langsung digambarkan mengenai satu garis keturunan yang datang dari Kain yang terus-menerus hidup dalam perlawanan kepada Allah. Salah satu ekspresinya adalah dia mengambil istri 2 orang. Nanti Bapak Ibu dan saya akan membandingkan dengan pasal 6 ketika Alkitab mencatat mengenai Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dia memiliki relasi dengan Tuhan dan dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Langsung orang benar, orang saleh yang memiliki relasi dengan Tuhan ini, dia punya anak yang datang hanya dari 1 orang istri. Yang satu disebut sebagai orang benar dari garis keturunan Set, garis yang memanggil nama Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, itu hanya punya 1 istri. Di tengah-tengah zaman di mana orang sudah terbiasa memiliki banyak istri. Bagi orang zaman itu seperti Lamek ketika mendengar mengenai Nuh, dia akan bilang bodoh. Semua orang zaman ini mengambil istri lebih dari 1. Makanya di dalam Kejadian pasal 6 itu dikatakan awalnya mengatakan Allah melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia sangat jahat. Hasilnya adalah mereka berbuat jahat semata-mata. Kecenderungan hatinya jahat, mereka memuaskan hasrat hati mereka, lalu kemudian mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Salah satu ekspresi daripada kejahatan itu adalah bahkan anak-anak Allah. Ketika mereka melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, mereka ambil siapa saja yang mereka inginkan. Para penafsir mengatakan kata, siapa saja yang mereka inginkan berarti tanpa batas. Lagi-lagi diekspresikan perlawanan kepada Allah di dalam konteks menodai kekudusan pernikahan. Dan sekarang Bapak Ibu dan saya menemukan Lamek mengambil 2 orang istri tanpa beban. Apakah dia dihukum? Dia lolos dari hukuman Bapak Ibu. Keturunan yang dia dapat dari istrinya tampaknya diberkati. Di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Dia melahirkan anak yang disebut sebagai Yabal. Yabal menjadi orang yang berdiam dalam kemah dan memelihara ternak. Kebudayaan berkembang dari Yabal.
Kemah dimulai dari orang yang bernama Yabal. Adik Yabal ialah Yubal. Yubal itu menjadi bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kalau hari ini orang pada zaman itu orang dengar suling, mendengar kecapi, mereka menari, mereka bersuka cita. Itu dimulai dari orang yang tidak percaya. Betapa bahagianya kehidupan mereka, betapa nikmatnya kehidupan mereka di dalam perlawanan kepada Allah. Mereka melawan Allah tetapi tidak ada penghukuman. Dengan bebas melawan Allah, dengan bebas menikmati dosa, dengan bebas memuaskan hasrat dosa. Tapi pada saat yang sama mereka bebas dari apa yang disebut sebagai penghukuman. Oleh karena itu mereka tidak enggan melakukan dosa yang lebih besar. Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-23. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu baca ayat 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Tidak ada penyesalan sama sekali. Dia membunuh orang, sekali lagi dia membunuh orang, mengambil nyawa orang lain yang atasnya dia tidak berhak. Habis bunuh dia panggil istri-istrinya lalu dia bikin puisi. Seni. Yang anak-anaknya menjadi bapak pembuat seruling dan kecapi, papanya itu bikin puisi. Puisinya adalah menganggungkan tindakan yang baru saja dia lakukan, yaitu pembunuhan. Apakah dia takut akan penghukuman Tuhan? Juga tidak. Dia bilang jika kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, kepada Lamek 70 kali lipat. Apalah 70 kali lipat itu? Ada yang bilang ini kesedihan, tapi sebagian penafsir mengatakan ini adalah semacam kebanggaan. Bangga karena dia bisa memuaskan emosinya dia. Dia bisa puaskan hasrat untuk membalas dendam. Orang itu melukai dia, tapi dia membunuh orang itu. Dan setelah membunuh dia puas. Dia pulang, dia bercerita kepada istrinya. Saya puas karena saya telah membunuh orang yang telah melukai saya. Dosa memang menawarkan apa yang disebut sebagai kepuasan dan kenikmatan. Sehingga tidak jarang orang bangga kalau dia habis bikin dosa. Dia memuaskan hasratnya, dia bebas dari konsekuensi dosa. Lamek adalah contohnya. Bapak Ibu, waktu saya masih SMA di Kupang itu, mama saya pernah tanya ada satu orang yang keluar masuk penjara, tapi sepertinya nggak ada masalah. Kita tuh kalau satu kali masuk penjara aja kita sudah bergumul. Belum masuk penjara sudah bergumul. Keluar penjara harusnya tobat. Yang ini keluar masuk, kayaknya biasa itu. Tapi Pak Mama saya pernah tanya, kira-kira kenapa ya? Saya juga nggak mengerti. Sampai satu saat kemudian saya coba setelah sudah mengerti, jadi hamba Tuhan, mengerti firman, lalu kemudian berefleksi apa yang terjadi ketika kami kumpul-kumpul. Bapak Ibu, ketika kami kumpul-kumpul, kami ngobrol. Orang ini dengan bangga bercerita bahwa dia sudah keluar masuk penjara. Seolah-olah makin dia keluar penjara, masuk penjara, keluar masuk lagi itu makin naik pangkatnya itu. Yang nggak masuk penjara itu kopral semua. Kalau dia sudah terus masuk, itu seperti ada semacam kebanggaan. Di antara semua yang pernah mencicipi tempat yang paling ditakuti adalah dia. Dan dia tidak takut dengan itu. Ada semacam kebanggaan justru karena dia hidup di dalam apa yang disebut sebagai kejahatan. Itu sesuatu yang bisa dibanggakan di antara anak-anak muda lainnya. Orang-orang seperti ini akan melihat kehidupan Kristen yang diwarnai oleh penyangkalan diri dan memikul salib sebagai kebodohan. Sekali lagi, orang-orang seperti ini akan menganggap kehidupan Kristen yang diwarnai oleh penyangkalan diri dan memikul salib sebagai kebodohan, sebagai belenggu. Bagi mereka itulah duka cita. Kami bersuka cita karena kami bisa memuaskan hasrat kami. Ketika dia lihat orang Kristen, aduh kasihan orang Kristen. Gak kayak kami. Mereka tidak bebas seperti kami. Mereka tidak memiliki kemerdekaan seperti kami. Lalu bagaimana dari sudut pandang Kristen? Yesus bilang kamu harus berduka melihat fenomena yang seperti itu. Karena orang Kristen punya sudut pandang berbeda. Bagi orang Kristen, penyangkalan diri dan kerelaan untuk memikul salib itulah yang menawarkan kebebasan sejati. Saya pernah jelaskan di tempat ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu jauh sebelum Immanuel Kant datang, sudah berbicara mengenai sangkal diri dan pikul salib. Ada satu filsuf namanya Immanuel Kant. Dia adalah orang puncak daripada masa pencerahan di mana manusia mengejar apa yang disebut sebagai kebebasan atau otonomi. Mari perhatikan bagaimana cara dia mendefinisikan otonomi. Otonomi yang sejati, kebebasan yang sejati itu diperoleh ketika seseorang mencari dan mengerti hukum. Jadi kita mengerti hukum, mengerti kewajiban kita. Setelah kita mengerti kewajiban saya A, inilah kebebasan. Kebebasan dimulai dari pengertian akan kewajiban.
Kemudian setelah kita mengerti kewajiban, berdasarkan pengertian itu, kita sanggup berkata tidak kepada siapa? Kepada orang lain, kepada tradisi yang bertentangan dengan kewajiban kita. Ketika saya sudah mengerti kewajiban, ada orang lain datang, ada komunitas lain datang, banyak orang datang bilang, kewajiban itu kamu tinggalkan saja supaya menikmati kebebasan. Dia bilang, kalau saya sudah tahu kewajiban, saya ikut semua orang itu, maka saya kehilangan kebebasan saya. Saya bebas ketika saya bisa berkata tidak kepada semua orang. Tetapi kemudian dia bilang, tapi itu bukan otonomi yang sesungguhnya. Otonomi yang sesungguhnya adalah setelah saya sadar kewajiban untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan hukum, lalu kemudian hati saya menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Seberapa nikmatnya pun itu, saya bisa berkata tidak kepada diri saya sendiri. Itulah kebebasan yang sejati. Satu orang yang disebut sebagai agnostik, yang tidak kenal Tuhan, dia bilang kebebasan sejati diperoleh kapan? Ketika saudara bukan hanya berkata tidak kepada orang lain di luar, kelompok lain di luar, tetapi bisa berkata tidak kepada diri sendiri. Ketika diri ini menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, itu adalah kebebasan yang sejati. Sebelum Immanuel Kant menemukan prinsip ini, Yesus Kristus sudah ngomong lebih dulu. Kamu harus menyangkal dirimu. Menyangkal diri bukan berarti Bapak Ibu dan saya melupakan segala sesuatu yang baik. Sebaliknya, menyangkal diri berarti Bapak Ibu dan saya ingat prinsip firman yang benar, lalu ketika hasrat hati kita menginginkan dosa, menginginkan sesuatu yang jahat, saudara dan saya berkata tidak kepada diri kita. Meskipun seluruh dunia akan bilang, kamu bodoh, saudara dan saya tetap akan berkata tidak, saya akan melakukan ini karena ini adalah kebenaran yang sejati. Saudara, itulah kebebasan yang sejati. Kekristenan melihat kebebasan dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu seharusnya orang Kristen tidak bangga dan tidak menikmati dosa. Orang menikmati dosa karena mereka buta terhadap standar yang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan firman. Harusnya kita tidak bangga dengan dosa-dosa kita. Harusnya kita tidak menikmati dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu lihat video beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan yang baru itu baca satu pertanyaan yang datang kan ya. Oh ada satu, saya sering duduk di salah satu tempat yang biasa memang kita juga sering duduk di situ. Sehingga duduk di situ nggak ada masalah. Tapi kemudian dia bilang, oh ada orang-orang sekelompok orang dengan pakaian seragam, dibayar oleh negara, duduk di situ, kumpul, lalu kemudian tanpa sungkan-sungkan ngobrol bagaimana bisa dapatkan uang, bagaimana bisa dapatkan mobil, dan seterusnya. Orang sudah tidak malu lagi bercerita satu sama lain mengenai strategi mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak sah. Mereka tidak peduli orang lain yang bayar pajak ada di situ. Sudah tidak malu lagi. Sebaliknya kalau saudara dan saya malu untuk melakukan apa yang mereka lakukan, mereka akan bilang bodoh. Kenapa? Karena saudara dan saya ada pada posisi mereka misalnya, tetapi tidak mengambil kesempatan dari posisi itu. Kita dianggap sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bebas. Tetapi orang Kristen adalah orang yang tidak bangga ketika mereka berdosa. Dan mereka tidak bisa menikmati dosa mereka. Sebaliknya, mereka akan berduka cita. Mereka akan sedih karena dosa. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu itu bersedih, berduka cita karena dosa, kamu sesungguhnya berbahagia. Dunia ini menganggap kamu tidak beruntung, tetapi betapa beruntungnya kamu kalau seandainya hari ini kamu berbuat dosa dan kamu berduka cita, kamu bersedih atasnya. Bapak Ibu, tanpa duka cita atas dosa, Bapak Ibu dan saya hanya memberi petunjuk bahwa kita tidak menyadari dosa kita. Sekali lagi, tanpa duka cita atas dosa, maka Bapak Ibu dan saya sementara dipertontonkan oleh Allah mengenai kondisi ini. Tidak ada kesadaran akan dosa. Tidak ada pengakuan dosa. Dan dengan demikian tidak mungkin ada pertobatan. Masa sih kita mau bertobat kalau kita lagi menikmati dosa? Dengan demikian, kebebasan yang sementara dibicarakan oleh dunia adalah jalan yang lebar tetapi bermuara kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam kondisi ini, mungkin sesama juga sudah sulit untuk menolong kita. Kebutaan ini adalah kebutaan yang akut. Sehingga saudara dan saya mungkin tidak dapat ditolong oleh orang lain. Kemarin di Depok waktu PA saya bahas mengenai kemiskinan. Dan Bapak Ibu salah satu tradisi di dalam kekristenan atau terutama di dalam tradisi Calvinis. Kemiskinan itu dilihat sebagai konsekuensi dosa. Kelimpahan adalah konsekuensi relasi dengan Allah di Eden. Setelah itu setelah kejatuhan dalam dosa, kemiskinan adalah konsekuensi dosa secara internal maupun eksternal. Secara internal, orang miskin pertama karena dia malas. Etos kerjanya buruk dan seterusnya, oleh karena itu dia miskin. Tetapi juga secara eksternal ada. Kita punya etos kerja baik, kita sudah rajin, tetapi orang lain bertindak tidak adil kepada kita.
Ada karyawan yang kerjanya bagus, prestasinya baik, tapi ditekan sama atasannya dia nggak dapat apa-apa. Karena dia berdosa, dia punya etos kerja buruk. Pada saat dia punya etos kerja baik, dia bekerja dengan rajin, kemudian orang lain itu bersikap tidak adil kepada dia. Ada orang yang sudah bekerja keras, tampaknya Tuhan memberkati dia, terjadi bencana, terjadi perang, dan seterusnya, sehingga dia mengalami apa yang disebut sebagai kemiskinan. Nah, waktu masuk dalam tanya jawab, lalu ada satu orang pemuda yang kemudian tanya kira-kira begini, bagaimana ya Pak kalau seandainya ada orang yang malasnya minta ampun, kita sudah kasih tahu tapi nggak bisa dikasih tahu. Malah dia merasa bahwa dia cukup ada dalam kondisi yang cukup baik dan dia bangga dengan kemalasannya dia karena dia masih bisa hidup meskipun dia malas. Kami kerja keras itu tidak dapat seperti yang dia dapat. Kan ada istilah berapa P itu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, 7P itu. Dia tidur-tidur dan rasanya dia masih bisa hidup. Meskipun pas-pasan, kami pergi pagi, pulang petang, penghasilan kami juga pas-pasan. Waktu ngobrol kemudian saya bilang, waktu menjawab itu saya bilang pertama tanggung jawab kita di dalam tradisi Calvinis adalah seorang hamba Tuhan harus memberitahukan bahwa kemalasan itu adalah sebuah konsekuensi daripada dosa. Kerja adalah kemuliaan, ya kasih tahu dong kepada dia. Tapi memang saya juga tahu bahwa ketika orang menikmati dosa, sulit bagi dia untuk menyadari bahwa kemalasan adalah dosa. Sulit bagi dia untuk menyesali kemalasannya dia. Tetapi dengan demikian, Amsal bilang, kamu itu tidur sebentar lagi, duduk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu kemiskinan datang menyerang seperti musuh. Sama ketika saudara dan saya tidak berduka karena dosa yang kita lakukan. Itu berarti kita tidak sadar dosa. Sulit bagi kita untuk mengakui dosa. Dengan demikian sulit bagi saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai pengampunan Tuhan. Maka tidak ada jalan keluar. Satu-satunya kepastian yang akan dihadapi oleh orang-orang seperti ini adalah kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang kalau hari ini kamu masih berduka cita oleh karena dosamu, kamu berbahagia sesungguhnya. Dengan demikian, mari Bapak Ibu dan saya mulai lihat apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu. Ada beberapa hal, saya baca satu demi satu yang saya catat di sini, lalu kemudian saya akan memberi penjelasan. Kalau diparafrase, kalimat Yesus Kristus mungkin bisa diterjemahkan begini. Berbahagialah kamu jika kamu hari ini berduka cita setelah kamu sadar akan dosamu. Kalau kamu hari ini menyesali dosa-dosamu. Berbahagialah kamu kalau kamu berduka cita karena kamu sadar bahwa melalui dosa-dosa itu kamu sementara melukai, menghina dan mengecewakan Allah yang mengasihi kamu. Berbahagialah kamu jika kamu berduka cita karena kamu sadar bahwa dosa-dosamu itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa ketika saudara dan saya sadar dosa, kita melukai hati Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saya berduka cita. Kalau saudara dan saya melukai seseorang yang kita kasihi, biasanya sesak hati kita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah, ya saya yakin ya suami istri itu kan saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu dan saya saling mengasihi ketika kita melukai hati suami atau istri kita, pasangan kita, mestinya ada perasaan tidak tenang di sini. Sesak hati kita. Ketika saudara dan saya gagal melakukan tanggung jawab kita terhadap orang yang kita kasihi, harusnya ada penyesalan yang mendalam di situ. Bapak Ibu, saya pertama kali itu waktu Stevie jatuh dari atas tempat tidur, itu di depan biji mata saya. Wah itu Bapak Ibu sepanjang hari susah tidur. Kenapa dia bisa jatuh di depan biji mata saya? Anak kecil baru belajar merangkak dari atas tempat tidur, lalu kemudian kita kan berusaha untuk menjaga. Kita pengen, kan kita juga gak mau anak kita terus baring terlentang aja begitu di bedong, kita gak mau. Maka ketika dia sudah bisa merangkak, wah itu sukacita yang sangat besar. Satu waktu dia tidur, Vikaris Grace masak di belakang, saya di kamar sambil baca-baca. Waktu saya baca kemudian saya sadar bahwa anak ini sudah bangun dan mulai merangkak. Bapak Ibu begitu saya balik dia sudah ada di ujung tempat tidur. Dan begitu saya bangun untuk menjadi pahlawan bagi sang anak, terlambat. Anak itu sudah jatuh dari tempat tidur, jidatnya kena karpet. Dan begitu dia bangun ada motif karpet di sini. Wah dia berteriak menangis, saya angkat, Vikaris Grace lari dari dapur. Dengan cepat kami berusaha untuk memberi pertolongan. Waktu dia sudah diam, dia sudah tenang, dia sudah tertawa-tertawa pun. Hati saya tuh masih sesak. Kok bisa dia jatuh di depan biji mata saya dan saya tidak bisa bikin apa-apa. Malam waktu tidur bolak-balik. Istri saya bilang, kenapa kamu bolak-balik? Saya masih penasaran, kenapa waktu dia jatuh saya gak bisa bikin apa-apa. Itu hal yang sederhana. Seharusnya
Leon Morris mengatakan, Anda akan berduka cita, hatimu sesak, kamu tidak bisa tidur karena kamu mendukakan Allah yang mengasihi kamu dan yang kamu kasihi. Aneh jika saudara dan saya biasa-biasa saja ketika kita mendukakan Allah, melukai hatinya, mengecewakan dia, mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak ada duka cita yang sedemikian di dalam hati kita, kita ada di dalam bahaya yang sangat besar. Kalau mobil itu sensornya sudah nggak jalan itu. Maka Tuhan Yesus bilang kalau ketika kamu berdosa, kamu berduka cita karena sadar sudah melukai hati Tuhan dan mendukakan Roh Kudus, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk bertobat dan itu anugerah. Karena itu adalah kesempatan bagi kamu untuk mengakui dosa dan memperoleh pengampunan. Ini yang terjadi pada Petrus, Bapak Ibu. Demi mendapatkan kelepasan dari tekanan seorang perempuan, perempuan itu bilang, kamu bagian dari mereka. Petrus bilang apa? Enggak, saya bukan. Dan 3 kali dia menyangkali Yesus demi memperoleh kelegaan yang dibayangkan oleh dunia. Tapi ketika dia memandang kepada Kristus dan Kristus memandang dia, di situ dia sadar dia sudah berdosa. Dan ketika dia sadar bahwa dia telah melukai hati Kristus yang mencintai dia dan memang dia cintai, Bapak Ibu dan saya ketemu, dia punya penyesalan begitu dalam dan kemudian dia menangis. Tetapi setelah dia menangis, justru ada pengharapan kan ya. Ada harapan bagi dia untuk kemudian ditolong. Kalau Bapak Ibu masih ingat KKR yang dipimpin, Kapin yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di Cikarang ini. Ada satu pernyataan yang saya kira baik untuk Bapak Ibu dan saya terus ingat. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pengakuan dosa. Tapi engkau dan saya tidak akan mungkin mengaku dosa jika engkau dan saya tidak sadar bahwa kita sementara melakukan dosa dan tidak menyesali dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin itu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya sadar bahwa kita sementara melukai hati Tuhan, Bapak Ibu dan saya menyesalinya, ada pengharapan untuk menikmati sukacita dan kelegaan. Tuhan Yesus bilang kamu akan bersukacita, kamu akan memperoleh kelegaan. Kenapa? Kalau sudah sadar dosa, ada kemungkinan saudara dan saya akan datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni kami. Dan mereka yang datang dengan tulus minta pengampunan Tuhan, kata 1 Yohanes mengatakan, siapa yang menyadari dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah yang setia dan adil akan memberikan pengampunan. Kelegaan, sukacita yang dinikmati adalah kelegaan dan sukacita karena diampuni. Kenapa orang yang berduka cita karena dosa itu akan bersukacita? Karena kesesakan hatinya itu dilegakan oleh Allah dengan apa? Dengan pengampunan. Bapak Ibu kadang-kadang kita saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami ini atau tidak. Tapi pertama kali saudara mengalami kelahiran baru, menikmati pengampunan Tuhan. Bukankah ada sukacita? Kalau saudara pernah bersalah kepada seseorang lalu orang itu bilang saya mengampuni kamu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Waktu kami SMP, saya masih SMP Bapak Ibu. Proses untuk bertahan hidup itu kan sulit. Saya sudah 43 tahun ini masih kecil begini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya kelas 1, kelas 2 SMP itu kecilnya kayak apa. Tapi saya juga pada saat yang sama meskipun kecil tidak mau ditindas. Sehingga satu masa itu ada satu yang dia termasuk cukup besar, sering menindas. Dia menindas saya kalau teman saya yang paling besar di sekolah itu nggak ada. Sehingga dia merasa bahwa ada satu waktu dia bilang sama saya, kamu ini nggak bisa diganggu sama anak-anak di sini karena wah dia tunjuk yang besar itu nggak ada. Lalu akhirnya saya bilang, yang besar itu sekarang nggak ada, jadi mari kita berdua aja. Ini kan sudah masalah gengsi kan ya. Dan kami bertarung, ternyata dia orang besar, tetap saja orang besar Bapak Ibu. Waktu sudah habis-habisan di situ dan kemudian kami jatuh, dia gede kan. Waktu dia jatuh, dia menimpa saya Bapak Ibu. Wah pada saat itu saya rasa badan saya remuk, saya pulang. Saya pikir bagaimana orang kecil bertahan hidup. Kemudian saya pikir, orang kecil bertahan hidup dengan mengumpulkan orang kecil lainnya. Lalu kemudian berkumpullah kami beberapa orang kecil yang memang ditindas oleh orang besar ini. Tanpa mengajak yang paling besar di sekolah itu. Karena kan masalahnya adalah, meskipun itu teman baik saya, dia bilang kamu kalau tidak ada yang paling besar itu nggak bisa bikin apa-apa. Oke, kalau begitu saya kumpulkan yang kecil-kecil dan kamu lihat apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh semua orang di dalam sekolah itu. Lalu dipanggillah kami ke ruang BP. Sebagai orang yang berdosa waktu itu, guru BP-nya tuh tanya, apa yang kamu rasakan setelah kamu pukul temanmu? Saya bilang, saya puas Bu. Wah marah, kalau begitu saya akan panggil orang tuamu dan saya akan panggil orang tuanya dia. Saya diam aja, saya pikir ya sudah panggil aja, toh anaknya salah. Kan kita kalau berdosa tuh jarang merasa kita salah kan ya. Ini kan gara-gara anaknya dia. Teman-teman saya yang lain juga kami santai saja. Tapi begitu orang tuanya datang,
Dia lihat bentuk anaknya. Langsung dia bilang, saya akan laporkan kalian ke polisi. Nah, pada saat itulah kami baru sadar, kami ada dalam masalah besar. Waktu dia bilang akan lapor polisi, tadi kami pikir ya sudah penyelesaian secara kekeluargaan di ruang sekolah itu. Ternyata enggak, dia bilang saya akan lapor ke polisi. Pada saat itu kami saling lihat, kami mulai membayangkan kecil kayak begini, dihajar oleh polisi jadinya kayak apa, kan mulai gelisah itu. Sehingga kemudian gurunya itu bilang, jadi bagaimana, kalian mau minta maaf? Hati masih panas, masih gengsi kan. Kami semua diam. Akhirnya papanya bilang, saya akan keluar dari sini. Saya akan lapor kalian ke polisi. Orang tua saya diam aja karena tahu anaknya salah. Saya berharap mama saya memberi pembelaan. Enggak, mama saya cuma mengalami duka cita yang mendalam yang dicatat oleh Tuhan Yesus. Air matanya keluar terus dan kemudian selesai. 3 hari kemudian pertemuan lagi dan di pertemuan itu akan ditentukan lapor polisi atau tidak. Dan Bapak Ibu tahu, orang ini, papanya ini bukan orang Kristen. Waktu datang wajah anaknya sudah lebih rapi, sudah dipermak kayaknya. Lalu kemudian ngobrol, waktu dia masuk wajahnya dia sudah tidak sekeram sebelumnya. Ngobrol-ngobrol sebentar lalu dia bilang begini, kalian mau damai dengan anak saya enggak? Kami masih diam. Lalu kemudian dia bilang begini, saya akan maafkan kalian. Saya tidak akan laporkan kalian kalau kalian damai sama dia. Dia tidak tanya 2 kali, semua langsung jawab, mau om, mau om, mau om. Salaman keluar dari ruangan itu Bapak Ibu. Saya rasa ada semacam kelegaan hanya gara-gara satu kata ini. Saya maafkan kalian. Sebelumnya itu susah sekali mau tidur. Itu belum masuk ke dalam sel itu. Baru dibilang akan lapor dan karena mau dilaporin justru kalau lebih cepat dia lapor mungkin lebih cepat kelegaan itu datang kan ya. Tapi karena menunda kita tunggu 3 hari kapan. Ketiga hari itu susah sekali untuk tidur. Dan cukup satu kata ini. Saya maafkan kalian. Dan seluruh masalah sepertinya selesai. Ketika saudara ada di dalam pergumulan, saudara tahu konsekuensi dosa yang menyesakkan itu. Dan satu kata ini datang. Saya mengampuni kamu. Bapak Ibu akan menikmati apa yang disebut sebagai kelegaan. Tetapi kelegaan karena pengampunan hanya bisa dinikmati oleh orang yang sadar dosa. Yang berduka oleh karena mereka telah melakukan dosa. Sehingga mereka datang kepada Allah dan dengan tulus mengatakan, Tuhan ampuni kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang kamu akan berbahagia kalau kamu berduka cita karena dosa-dosamu. Dan dengan demikian kamu akan menikmati apa yang disebut sebagai pengharapan. Kamu akan menikmati apa yang di dalam kekristenan itu disebut sebagai pengampunan daripada Tuhan. Sekarang yang kedua, berbahagialah kamu jika kamu berduka karena kamu sangat sensitif terhadap dosa. Sehingga kamu bergumul karena dosamu dan bergumul karena dosa orang lain. Bapak Ibu terlalu sensitif terhadap dosa itu juga masalah. Masalah bagi orang lain maupun masalah bagi diri kita. Yesus Kristus itu Allah yang suci. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, seorang penafsir mengatakan, sebelum Yesus dicobai, dia sudah bergumul sangat hebat karena pada dasarnya dia suci. Semua yang suci akan sensitif sekali terhadap dosa yang terkecil. Maka sejak kecil, mulai dia lahir sampai dengan dia mati, pergumulan dengan dosa itu adalah pergumulan keseharian. Manusia yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan akan menjadi sangat sensitif terhadap dosa. Sehingga mereka akan bergumul dengan dosa-dosa mereka sendiri. Mereka tidak mungkin tenang dengan dosanya. Dan ketika mereka lihat dosa dilakukan oleh orang lain, mereka juga bergumul. Ada yang disebut ini sebagai kepo. Kalau mau bergumul, bergumul aja dengan dosamu. Tapi tidak bisa. Kalau saudara dan saya sensitif terhadap dosa karena Allah mengerjakan kekudusan di dalam hati, ada satu ciri ini. Kita juga susah diam, susah tenang ketika melihat dosa terjadi. Mari kita lihat Mazmur pasal 119. Jadi kadang-kadang orang bukan mau kepo, tapi memang karena Tuhan menguduskan hatinya, Tuhan kasih firman, sensornya dia itu begitu sensitif, maka dia kemudian tidak bisa tenang melihat dosa. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-136. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 136. Minta Bapak Ibu membacanya. 2, 2, 3. Air mataku berlinang seperti aliran air. Harusnya dia bilang, karena aku gagal berpegang kepada Tauratmu. Tapi sekarang dia bilang bukan cuma dia. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu.
Ini mirip nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Daniel pasal yang ke-9. Di situ Daniel juga berduka cita. Dia bilang, Tuhan perhatikanlah Yerusalem. Kenapa? Karena aku telah berdosa kepadamu. Karena Yerusalem, kota kudusmu itu telah berdosa kepadamu. Lalu kemudian dia tutup dengan kalimat ini. Kasihani kami karena kami telah melawan engkau dan berdosa kepadamu. Kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya berduka cita. Mungkin karena dosa kita, tetapi tidak selamanya karena itu. Tetapi Tuhan izinkan saudara dan saya bergumul, hati nurani kita terganggu, hati nurani kita terusik karena dosa orang lain. Karena dosa yang ada di dalam komunitas. Maka janggal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dan saya hidup dalam satu komunitas. Di dalam komunitas itu orang menghidupi dosa itu secara terus menerus. Bapak Ibu dan saya rasa biasa aja. Kita tidak terganggu, ini masalah. Itu adalah petunjuk bahwa sebenarnya kekudusan Allah tidak mengarahkan pikiran dan afeksi Bapak Ibu dan saya. Sekarang Tuhan Yesus bilang kamu harus berbahagia. Kalau Allah mengizinkan kamu berduka bukan hanya karena kamu sensitif terhadap dosa-dosamu. Tetapi kamu juga begitu sensitif terhadap dosa dari lingkungan di mana kamu ada. Kenapa dia bilang kamu bahagia karena kamu berduka cita karena dosa dalam diri kamu maupun di dalam diri orang lain. Bapak Ibu karena dua hal ini. Orang yang sangat sensitif dan gampang berduka cita karena dosa pada diri maupun pada orang lain itu memiliki dua tanda ini. Pertama, itu adalah tanda bahwa mereka memiliki apa yang disebut sebagai keselamatan. Orang yang telah menikmati keselamatan adalah orang yang telah memandang atau melihat Allah yang suci itu dan kemudian memahami kekudusannya. Tuhan Yesus bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Allah yang sejati adalah Allah yang kudus. Kristus kita ketika dia jadi manusia, Alkitab bilang dia mengalami seluruh kelemahan manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Semua yang telah memandang Allah yang suci, mengenal Allah yang suci dan Kristus yang suci, tidak mungkin tidak menjadi sensitif terhadap kekudusan. Orang-orang yang pernah mengenal Allah yang suci, memiliki relasi yang benar dengan Allah yang kudus. Mereka akan sangat sensitif sehingga mereka tidak mungkin meremehkan dan mengecilkan dosa. Inilah yang membuat mereka bergumul. Hati nurani mereka seringkali bergumul. Bapak Ibu ketidakpedulian, itu kan dia bukan saya. Itu bukan ciri orang Kristen. Seringkali kan kita kan tidak peduli, selama bukan saya yang lakukan itu, ya sudahlah. Bahkan di dalam komunitas, selama bukan gua amanlah. Yang paling penting relasi saya dengan Tuhan. Hati-hati ketika Bapak Ibu mengalami hal ini, mungkin itu bukan cinta. Ketika Bapak Ibu punya anak, lalu anak itu hidup di dalam dosa. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang mengancam nyawanya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan berkata, itu bukan urusan saya? Apakah Bapak Ibu akan mengatakan, ya sudahlah itu masalah kecil. Suami bilang sama istri, sudah tidak usah repot, biarin aja sudah. Nanti dia tanggung jawab. Kalau sudah terjadi, baru dia mengerti. Di dalam hal-hal yang tidak beresiko, Bapak Ibu mungkin bisa berkata demikian. Tapi kalau Bapak Ibu mengasihi anak itu, dan kemudian resikonya sangat besar, Bapak Ibu dan saya nggak akan bilang itu. Kan kalau Bapak Ibu lihat di TikTok itu, kan ada papa yang waktu anaknya menuju ke colokan listrik, dia mau taruh tangannya, mamanya mau halangi, lalu apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya bilang, udah biar aja. Lalu anaknya pegang, begitu dia kena, anaknya teriak, papanya bilang, nah tahu kan kalau kena listrik kayak apa? Katanya sejak saat itu anaknya nggak mau pegang listrik lagi. Betul sih, ada masa kayak begitu. Bapak Ibu saya sekarang memang suka cabai. Sebelumnya saya takut sekali sama cabai gara-gara oma saya. Dia tuh suka masak sambal. Lalu kan sambal zaman dulu itu kan bukan pakai blender kan. Blender atau apa tuh yang ngancurin pakai mesin itu. Itu kan pakai ulekan itu. Satu kali dia lagi ulek, kemudian saya bilang, Oma biar Tama aja, biar saya aja. Dia bilang jangan. Lalu kemudian saya nangis, saya bilang saya mau. Lalu kemudian dia kasih. Saya melakukan itu, mulai lama-lama kan mulai masuk ke mata kan. Pedas, kemudian saya mulai gosok mata saya. Mulai saya berteriak, Oma, saya buta. Oma saya bilang, biar kau tahu. Kakak-kakak saya yang sepupu datang lalu kemudian mau memberi pertolongan. Gak ada yang berani mendekat karena oma saya. Kalau kau datang ini cabai saya gosok ke bibirmu. Gak ada yang berani. Tapi oma saya itu didikan Belanda minta ampun. Habis dididik Belanda lebih kejam dari Belanda dia itu. Kami di rumah itu kayak Romusa. Gak ada yang berani sama dia. Kami panggil dia Nyora. Sampai dia meninggal itu mulut kami itu otomatis tuh.
Sebut dia Nyora kelas itu. Nyora karena dia punya model pendidikan, aduh begitu mengerikan. Dia didik saya supaya tidak melakukan apa yang dia larang dengan membiarkan. Tapi dia tahu itu tidak akan mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena satu masa dia masak di tungku, saya dekat ke api. Dia bilang jangan. Waktu saya terus mendekat, dia bilang jangan. Terakhir kali dia pegang saya punya baju itu. Dia seret lalu kemudian dia pindahkan. Kenapa? Karena ini api, bukan sekedar cabai lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya diam, tidak peduli. Karena tidak ada cinta di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Tadi Pak Derson sharing mengenai penginjilan. Kenapa Bapak Ibu dan saya diam? Karena Bapak Ibu dan saya bukan hanya mengecilkan dosa, tapi memang Bapak Ibu dan saya tidak peduli. Tetapi inilah tandanya. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya akan berduka ketika dosa terjadi pada diri kita, terjadi pada komunitas kita, terjadi pada orang lain. Kita tidak bisa tenang karena kita tidak bisa meremehkan dosa yang terkecil. Tapi kalau itu terjadi, Yesus bilang berbahagialah kamu. Karena duka cita itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa kamu telah diselamatkan. Kenapa kamu berbahagia kalau kamu berduka cita terhadap dosa yang ada di dalam diri dan yang terjadi di luar diri, di dalam komunitas atau dimanapun? Karena itu adalah tanda bahwa kamu sementara berjalan menuju kepada tujuan keselamatan. Salah satu tanda Bapak Ibu dan saya diselamatkan adalah Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Dan kalau Bapak Ibu dan saya bertumbuh, berarti ada pengudusan progresif di dalam pikiran dan di dalam afeksi kita. Pengudusan di dalam pikiran dan afeksi inilah yang membuat saudara dan saya makin lama makin menjadi serupa dengan Allah yang suci. Tetapi konsekuensi pengudusan progresif ini adalah Bapak Ibu dan saya tidak bisa tenang. Hati kita tidak bisa damai ketika Bapak Ibu dan saya melihat dosa. Sebab itu Mazmur itu berteriak, ketidakadilan, ketidakadilan. Kenapa? Karena hatinya begitu sensitif terhadap dosa. Hatinya begitu marah terhadap dosa. Bahkan dosa yang terkecil sekalipun. Apa maksudnya ketika Yesus bilang berbahagia? Dia bilang berbahagialah kamu. Jika kamu berduka karena setelah melakukan dosa, kamu menyesalinya. Kenapa? Karena itu adalah tanda kamu telah berjumpa dengan salib Kristus. Ini bagian yang terakhir. Kalau kita berduka cita karena dosa yang kita lakukan, itu tanda paling jelas kita memahami salib Kristus. Mungkin saudara dan saya telah berjumpa dengan salib Kristus. Salib Kristus adalah salib yang akan memberi gambaran kepada saudara dan saya mengenai kengerian dosa. Ketika dosa terjadi, saudara dan saya akan melihat, oh dosa terjadi, manusia disingkirkan dari Eden. Tetapi Bapak Ibu lebih daripada itu, ketika dosa terjadi, saudara lihat ke salib. Ketika dosa terjadi, anak Allah itu harus meninggalkan sorga. Dan ketika dia meninggalkan sorga, dia terpisah dari Bapa di atas kayu salib. Salib menggambarkan kepada kita mengenai kengerian dosa. Kalau saudara dan saya paham mengenai salib, mengerti apa yang terjadi di salib, saudara dan saya akan melihat betapa seriusnya dosa. Salib Kristus menggambarkan betapa mengerikannya murka Allah. Sehingga Yesus Kristus anak Allah tidak lolos dari penghukuman ketika dia menanggung dosa kita. Salib bercerita mengenai begitu seriusnya murka Allah sehingga ketika Yesus berdoa sebagai orang benar, ada satu doa orang benar tidak didengarkan oleh Bapa. Kenapa? Karena dia berdiri di posisi orang yang tidak benar. Sehingga di Taman Getsemani doanya tidak didengarkan. Murka Allah begitu serius dan itu digambarkan di mana? Di atas kayu salib. Karena di atas kayu saliblah Yesus mengalami neraka, keterpisahan dari Allah. Salib bercerita mengenai kengerian dosa dan kengerian murka Tuhan. Jika saudara dan saya itu pernah mengalami situasi ini di mana kita berduka karena dosa, mungkin karena saudara dan saya telah berjumpa dengan salib Kristus. Tetapi perjumpaan ini pula lah yang bukan hanya menggelisahkan hati, tetapi menghibur Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu berduka cita karena dosa, kamu harus bersuka cita karena kamu akan dihibur. Bapak Ibu, salib itu bukan hanya bercerita mengenai kengerian dosa dan kengerian murka Allah. Tetapi salib juga bercerita mengenai penghiburan bagi Bapak Ibu dan saya. Di saliblah orang menemukan apa yang disebut sebagai penghiburan. Mari Bapak Ibu dan saya lihat, karena ini dekat dengan reformasi, saya pilih ayat ini. Mazmur pasal 31 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 31. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 ayat 1 dan 2. 2, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Sampai dengan ayat yang kedua saja. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Martin Luther, Bapak Ibu, punya hati itu kan sangat sensitif terhadap dosa. Kita tahu cerita ini. Martin Luther sering karena bergumul dengan dosa, datang mengaku dosa berkali-kali. Dia harus konseling di bilik pengakuan dosa berkali-kali. Sampai hamba Tuhan yang melayani pengakuan dosa Martin Luther itu bosan kan ya. Terlalu sering. Dia baru habis mengaku dosa, sampai di kamar dia sadar ada dosa, dia balik lagi. Nah Bapak Ibu dan saya kalau sampai pada tingkat sensitivitas kayak begini, bukan cuma kita yang bergumul, hamba Tuhan yang melayani juga pasti bergumul. Sampai kemudian imami di biara itu waktu Luther datang lagi, dia bilang, Luther pergi, nanti kalau sudah ada dosa lebih besar baru balik ke sini. Martin Luther itu seperti menghukum dirinya, menyiksa dirinya untuk mendapatkan pengampunan. Tapi dia tetap tidak puas, hati nuraninya tetap terganggu. Karena prinsip ini, bagaimana mungkin ada orang berdosa yang bisa tetap selamat ketika dia berdiri di hadapan Allah yang suci. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dia tahu dia berdosa, sekecil apapun dosa itu. Tapi kalau dia berdiri di hadapan Tuhan yang suci, tidak ada pilihan yang lain. Murka Allah, penghukuman Tuhan. Dalam salah satu tulisan dia bilang, saya depresi. Dia depresi karena apa? Karena dia melihat bahwa Allah suci dan dia berdosa. Sampai dia bilang, dia benci Allah yang suci. Dia benci Allah yang adil. Bikin dia depresi. Kapan dia dapat kelegaan? Ketika dia baca ayat ini, terutama di dalam frasa yang terakhir. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Tuhan itu adil, Tuhan pasti hukum dosa. Tetapi kemudian dia mulai rasa aneh. Harusnya kalau dia mau bilang luputkan aku, dia bilang luputkan aku oleh karena kasih-Mu. Tapi kali ini, pemazmur nggak bilang luputkan aku oleh karena kasih. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Artinya keadilan harus terjadi supaya keluputan dari dosa, keluputan dari penghukuman itu bisa terjadi. Maka Martin Luther kemudian menghubungkan itu dengan Roma dan seterusnya. Salib menjadi kelegaan karena di salib keadilan Allah dinyatakan. Keadilan Allah memang harus terjadi supaya keadilan yang harus saudara dan saya bayarkan, namun tidak dapat dibayarkan itu, dibayarkan oleh Kristus. Di katekisasi saya suka pakai contoh ini. Kalau seandainya seluruh manusia di dalam dunia ini adalah 10 jari saya ini. Adilkah Tuhan ketika dia membiarkan 10 orang yang berbuat dosa ini masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka? Adil? Bapak Ibu jawablah. Masa saya ngomong dari tadi, cuman bilang adil enggak? Susah setengah mati. Adil enggak ya? Adil. Kalau seandainya mereka masuk ke sana adil karena mereka mendapatkan yang seharusnya. Mari Bapak Ibu dan saya lihat situasi kedua. 10-nya sementara berjalan ke neraka untuk mendapatkan keadilan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan pilih 5 untuk menikmati yang namanya keselamatan. 5 yang lain masuk neraka dan binasa. Adilkah Tuhan? Sudahlah, jawab saja. Ampun. 5 masuk neraka, 5 dipilih untuk menikmati keselamatan. Adil? 5 ini mendapatkan yang seharusnya. Biasanya orang Kristen bilang gak adil ya. Kok ada 5 yang menikmati keselamatan? Apa persoalan dengan keadilan? 5 ini masuk ke neraka, dia dapat keadilan. Tidak ada perkara dengan itu. Justru seharusnya ketika Bapak Ibu dan saya tanya, bukan keadilan untuk mereka, tapi keadilan untuk kita kan ya. Sekarang 5 ini sudah dapat keadilan Tuhan, 5 ini diselamatkan. Lalu kemudian mendapatkan yang tidak seharusnya. Apa itu anugerah? Anugerah berarti dapat yang tidak seharusnya. Harusnya kita masuk neraka, tetapi kemudian tidak mendapatkan yang seharusnya. Pertanyaannya, kalau kita dapat anugerah, mendapatkan yang tidak seharusnya, apakah Allah adil? Adilkah Allah? Di titik ini, kalau tidak ada yang membayar itu, Bapak Ibu dan saya harus bilang Allah gak adil. Tetapi Allah ambil mereka, Allah kasih anugerah buat mereka yang diambil ini. Lalu keadilan untuk mereka siapa yang bayar? Dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan posisi inilah Martin Luther bilang keadilan tidak boleh tidak ada. Allah yang adil harus ada, salib harus ada untuk menyatakan keadilan. Salib itu menggambarkan kengerian dosa, menggambarkan dahsyatnya murka Allah, tetapi juga menggambarkan kepada saudara dan saya mengenai apa? Mengenai penghiburan dari Allah. Melalui kengerian murka, kengerian dosa yang memisahkan dari Allah itulah justru pada saat yang sama engkau dan saya menikmati apa yang disebut sebagai penghiburan. Di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau hari ini kamu berduka cita karena dosamu, mungkin karena kamu telah memandang kepada salib dengan benar. Kamu akan dihibur olehnya. Salib membuat kita takut. Salib membuat kita ngeri. Tapi salib adalah penghiburan. Sebab itu sampai hari ini semua gereja tanda boleh beda. Tapi ada satu ciri yang sama. Salib.
Kalau kamu mengalami semua itu, kamu akan berbahagia. Saya telah sebutkan semua yang membuat kita berbahagia. Saya mau tutup yang terakhir, Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika kamu sadar akan dosa. Berbahagialah kamu kalau kamu berduka cita karena dosa. Karena itu adalah tanda kamu adalah milik daripada Allah yang suci. Kalau sudah pandang Allah yang suci, pandang salib yang mengerikan namun adil itu, Bapak Ibu dan saya adalah milik Allah. Saya baca Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertama minggu pertama. Dia bilang, jika kamu, saya bacakan sekali lagi Matius pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penghiburan seperti apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat penghiburan yang dibicarakan di dalam Katekismus Heidelberg minggu pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaannya kira-kira demikian. Apakah satu-satunya penghiburan saudara? Apa penghiburan bagi saudara? Baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Pada saat hidup dan mati, apa penghiburan Anda? Bapak Ibu perhatikan jawabannya. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan lagi milikku, melainkan milik Yesus Kristus. Kebahagiaan atau penghiburan terbesar adalah saya, entah hidup, entah mati. Tapi saya memiliki sebuah kepastian, waktu hidup maupun waktu mati, bahwa saya bukan milik saya sendiri, melainkan milik Yesus Juru Selamatku, yang setia, yang dengan darahnya yang tak ternilai harganya telah melunasi seluruh hutang dosaku dan telah melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang di sorga. Kenapa? Karena melalui dia saudara dan saya adalah milik Bapa di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Ketika dia mengizinkan kecelakaan, saya punya jaminan, saya punya kepastian, saya tetap bisa memperoleh penghiburan karena saya miliknya. Maka semua kecelakaan itu berguna bagi keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Apa yang dibicarakan di sini? Penghiburan terbesar saudara dan saya adalah ketika saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Dan dia bilang milik Kristus, menjadi milik Kristus. Karena Kristus telah memberikan darah yang mahal itu. So, saudara, tubuh dan darah Kristus adalah miliknya Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Dan itu adalah pemberian yang terbaik. Bapa di sorga, karena dia mengasihi saudara dan saya, maka dia memberi anaknya bagi saudara dan saya. Dan ini adalah pemberian yang terbaik. Harusnya saudara dan saya berduka cita ketika saudara dan saya melukai hati Allah. Sama seperti Allah berduka cita ketika saudara dan saya melukai dia setelah dia memberi semua yang baik itu kepada kita. Semua yang baik yang saudara miliki berharga, kasih ke orang lain. Saudara pergi ke rumahnya dia lagi injak-injak atau kemudian dia berikan kepada hewan peliharaannya. Saya yakin Bapak Ibu akan kecewa. Satu waktu itu, Stefani datang lalu bilang sama mamanya dan saya, mau ganti ekstrakurikuler. Sebelumnya kami yang pilih ekstrakurikuler. Kali ini dia mau cari kemerdekaan. Dia yang pilih ekstrakurikulernya. Akhirnya saya sepakat dengan istri saya, ya sudah. Kalau memang dia yang pilih, biarin aja dia yang pilih. Dan dia pilih ekstrakurikuler menggambar. Dia mulai belajar menggambar. Satu saat Bapak Ibu saya datang, di meja saya ada gambar seorang laki-laki. Agak bagus memang, tetapi tidak sempurna. Sudah tidak sempurna, matanya cuma satu. Lalu kemudian karena saya blank ya, maksudnya saya pikir ini gambar apa. Bagi saya itu tidak ada makna, tidak berharga sama sekali. Sehingga saya kucat. Lalu saya buang di tempat sampah bersama dengan kertas yang lain. Setelah sudah saya keluar, saya ketemu Stefani. Lalu Stefani punya pertanyaan, Papa sudah lihat gambarnya Stefani? Saya masih belum ngeh, saya bilang gak ada. Mana? Lo di atas mejanya Papa katanya. Gambar yang mana? Stefani lagi gambar Papa sudah taruh di atas mejanya Papa supaya Papa lihat. Saya baru ngeh, aduh gambar yang tadi. Bapak Ibu saya segera balik, berlari menuju ke tempat sampah. Cuman Stefani curiga kan ya, karena saya lari tidak menjawab. Dia juga lari di belakang saya dan matanya lihat saya pungut gambar itu dari tempat sampah. Begitu saya buka kertas itu, dia belum lihat tapi dia tahu itu kertasnya. Lalu matanya mulai berkaca-kaca. Saya bilang sorry. Papa enggak tahu kalau ini gambar Stefani. Lalu dia bilang apa? Stefani gambar Papa.
Dalam hati saya jelek. Itu Stefani gambar papa. Dengan air matanya kan. Terus saya bilang, oh tapi saya nggak tahu. Saya pikir, papa pikir nggak terlalu bagus jadi. Papa buang. Persoalannya adalah saya menggunakan kata tidak terlalu bagus. Itu kan usahanya dia, perjuangannya dia. Gitu. Dia bilang, nggak bagus papa. Oh iya bagus. Tapi kamu gambar papa, persoalannya papa matanya 2, nah ini cuma 1. itu karena itu belum selesai. Wah tapi itu pergumulan untuk menghasilkan pendamaian itu harus ada keadilan. Kita harus beli es krim. Memang gak harus ada darah yang tercurah sih, cuman harus ada duit yang keluar. Ada harga yang harus dibayar tuh untuk pendamaian antara papa dan anak. Tapi saudara bisa lihat ya, gambar yang kelihatan gak ada arti. Tapi kan itu berusaha dia buat. Setengah mati dia buat. Kelihatannya ada semacam skala itu. Untuk orang dengan besaran wajah sedemikian mereka belajar untuk itu. Sehingga dia setengah mati. Hilangnya 1 mata itu bukan karena dia tidak mau bikin 2 mata. Tetapi usaha setengah mati untuk menghasilkan 2 mata. Dia begitu kecewa karena saya taruh di tempat sampah. Bapak Ibu, anak saya dia kecewa. Dia tidak kasih gambar yang sempurna. Tapi itu usaha yang maksimal. Saya mau ingatkan Bapak Ibu. Bapak di sorga memberi yang paling sempurna untuk Bapak Ibu dan saya. Itu bukan usaha yang main-main karena Alkitab bilang dia beri darahnya, dia beri tubuhnya bagi Bapak Ibu dan saya. Dan apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan? Kita kecewakan itu. Hasil karyanya dia itu dilemparkan di tempat sampah. Dan itu yang Bapak Ibu dan saya taruh adalah diri kita sendiri. Kita berkubang di dalam dosa. Bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Seharusnya kita berduka cita karena karya Allah yang terbaik telah dinodai. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang dia selamatkan. Jangan lupa bahwa ketika Petrus bilang, aku akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, supaya kemuliaan sorgawi itu bertahan di sini. Justru ketika kalimat itu keluar, seluruh kemuliaan yang mau dipertahankan hilang. Kenapa? Karena Kristus dan Bapa di sorga tahu, kemuliaan Allah tidak dapat dipertahankan melalui kemah yang dibuat oleh tangan manusia. Kemuliaan Allah hanya bisa dipertahankan, hanya bisa dihadirkan melalui kemah yang didirikan oleh tangan Allah sendiri. Melalui darah yang dicurahkan, melalui tubuh yang dipecah-pecahkan. Dan itu adalah saudara dan saya. Kemah Allah, bait sucinya Allah. Kenapa bait suci Allah dinodai oleh mereka yang di dalam dirinya Allah ingin tinggal. Harusnya saudara dan saya berduka cita. Dan kalau seandainya duka cita itu ada, pada saat yang sama bersukacitalah. Karena penghiburan sejati dari Allah menanti Bapak Ibu dan saya. Pengampunan menanti Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena Allah yang hidup ada di dalam kami. Kami bersyukur oleh karena Allah yang hidup memimpin kami melalui kebenaran firman. Sehingga kami seharusnya berduka cita oleh karena dosa-dosa kami. Pada saat yang sama kami menikmati sukacita oleh karena ini tanda Tuhan hadir dan memimpin kehidupan kami. Berbelas kasihanlah bagi kami secara personal maupun secara komunal. Sehingga kami tidak menjadi miskin karena terpisah dari Allah. Sebaliknya kami kaya karena menikmati persekutuan dengan Allah. Tolong kami supaya di dalam persekutuan dengan Allah, kami tidak melukai Allah. Sebaliknya kami terus mencari pengampunan dan persekutuan dengan Dia. Biarlah firman Tuhan terus menghibur dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.